Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Master Bintang Beichi mengangguk. Kami tahu terlalu sedikit tentang mereka saat ini. Pertama-tama kita tahu bahwa binatang sektor hebat dalam serangan jiwa, dan kedua, kita juga tahu bahwa mereka menggunakan kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan dewa. Juga, kita tahu bahwa meskipun binatang sektor bertarung dan mencoba membunuh satu sama lain, ketika kita muncul, mereka akan bekerja sama untuk menyerang kita. Dewa Iblis Mata dan Dewa Sejati Hati Ilusi diserang oleh 3 binatang sektor pada saat yang bersamaan. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Mereka menyadari bahwa meskipun binatang sektor mencoba untuk membunuh satu sama lain, ketika menghadapi musuh dari luar, mereka akan bekerja sama dan melawan orang luar bersama-sama. Lalu, 9 guru sejati terpencil menggelengkan kepalanya. Akan sulit untuk membunuh mereka satu persatu. Luo Feng berpikir, baik Hong dan Mata Iblis hebat dalam ilusi, dan tekad mereka berada di tingkat ruang hampa. Dewa-dewa sejati di lautan semesta memiliki tekad di tingkat ruang hampa setelah dilatih di dunia jin, tetapi banyak yang hanya berada di tingkat dewa sejati. Jika mereka hanya memiliki tekad di tingkat dewa sejati, mereka akan menderita kerugian besar. Beberapa kata dilarang di Universe Ocean, informasi tentang dewa ruang hampa yang sebenarnya dan yang lebih kuat disembunyikan. Kami tahu terlalu sedikit tentang binatang sektor, kata Master Iblis berkepala 9 dengan cemas. Keterampilan apa yang mereka miliki? Ada berapa banyak? Kami tidak tahu apa-apa. Jue dia dewa sejati mengangguk. Selain itu, akhir dari era alam semesta ini semakin dekat, kata Master Sejati Mata Ilahi. Mungkin hanya butuh beberapa triliun era untuk datang. Menurut pikiran aslinya, kita harus mengakhiri sektor binatang sebelum era alam semesta ini berakhir. Kalau tidak, itu akan terlambat. Binatang sektor adalah sumber kekhawatiran bagi semua makhluk hebat di samudra alam semesta. Bahkan Luo Feng dan Divine Eye True Master, yang sebelumnya bermusuhan, kini berteman. Dengan musuh bersama, permusuhan bisa dihapus dalam waktu singkat. Saya pikir kita harus pergi ke kediaman binatang sektor lagi, kata Master Sejati Mata Ilahi. Ya, kita harus pergi lagi, dan kita perlu mendapatkan lebih banyak informasi. Jue He True God cemas. Kita harus belajar lebih banyak tentang mereka. Kemudian kita bisa lebih siap dan bisa merencanakan lebih baik. Selama triliunan era terakhir, Universe Ocean telah menyerap warisan dari peradaban kuno, termasuk beberapa teknik kuno, barang berharga tipe mesin, dan cara mengendalikannya. Makhluk-makhluk besar di Universe Ocean telah mencapai batas mereka. Makhluk seperti Divine Eye True Master, Skeleton Master, dan Nine Remoteness Master tidak akan dapat meningkatkan diri mereka lagi, bahkan jika mereka diberi era alam semesta lain. Sebaliknya, binatang sektor hanya akan menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Sudah waktunya untuk bertarung. Kita perlu membentuk tim dewa sejati yang terdiri dari mereka yang berasal dari Universe Ocean, kata pemimpin kota primal Chaos sambil mengangguk. Kita harus pergi ke tanah kegelapan dan mempelajari lebih detail tentang mereka sehingga kita dapat membuat rencana yang lebih baik. Pertama, semua dewa sejati dalam tim harus kuat. Juga, kita perlu mengakui bahwa itu akan berbahaya. Kita tidak bisa membiarkan kegagalan ini menggoyahkan dasar Universe Ocean. Semua orang mengangguk. Tidak ada yang benar-benar tahu betapa berbahayanya tanah kegelapan itu. Jika setengah dari 8 makhluk tertinggi terbunuh, bahkan jika mereka mendapatkan informasi terperinci, itu tidak akan berarti apa-apa. Bagaimanapun, 8 makhluk tertinggi adalah pilar samudra alam semesta. Aku akan memimpin, kata Luo Feng. 1 dewa sejati dari era alam semesta pertama, 1 dewa sejati dari dewa sejati kedua, dan 2 dewa sejati dari era alam semesta asli. Kami akan membentuk tim seperti ini, dan saya juga akan bergabung. Kami akan berlima, termasuk Luo Feng, 3 berasal dari alam semesta asli. Itu sudah bisa diduga, karena jumlah dewa sejati dari alam semesta asli jauh lebih besar daripada era alam semesta pertama dan kedua. Oke, pemimpin gerombolan Bima Sakti memimpin kali ini, jadi tidak akan ada masalah. Pemimpin gerombolan Bima Sakti akan dapat menemukan misteri di balik ini. Jue He True God, Divine Eye True Master, dan Skeleton Master semuanya terkejut. Luo Feng adalah makhluk paling kuat di Universe Ocean. Jika dia tidak bisa menemukan apapun, tidak ada yang bisa. Luo Feng mengangguk. Dia adalah master alam semesta dengan beberapa tubuh.
Bahkan jika salah satu tubuhnya dimusnahkan, itu bisa segera dipulihkan. Selama triliunan era terakhir, tekadnya telah mencapai tingkat dewa sejati yang abadi, dan mempraktikkan teknik raja yang saleh sangat bermanfaat. Dia juga memiliki tubuh dewa raksasa dan merupakan makhluk paling kuat di samudera semesta. Dia tidak takut dengan rumah dari binatang sektor. Tuan sejati mata ilahi, Juehe dewa sejati, kembalilah dan bicaralah dengan makhluk-makhluk hebat dari era alam semestamu, kata Luo Feng. Satu dewa sejati dari setiap penguasa alam semesta, dan mereka harus memiliki tekad yang kuat. Baik Divine Eye True Master dan Juehe True God mengangguk dan menjawab. Tentu, tidak masalah. Banyak dewa sejati akan merasa terhormat untuk pergi bersamamu. Selama triliunan era sebelumnya, Luo Feng menjadi semakin kuat. Setelah berlatih teknik mata ilahi, Luo Feng sekarang bisa mengintimidasi dewa sejati dengan sekali pandang. Mereka semua memuliakan Luo Feng, dan mereka juga tahu bahwa kekuatannya akan melampaui imajinasi begitu dia menjadi dewa sejati. Setelah pertemuan ini, mereka sekarang memiliki rencana dasar tentang bagaimana menghadapi binatang-binatang sektor. 8 makhluk tertinggi segera berpisah. Luo Feng, pemimpin kota primal chaos, dan 9 guru terpencil terbang kembali ke alam semesta asal. 9 keterpencilan, kata Luo Feng. Kita membutuhkan 2 dewa sejati lagi dari alam semesta asli. 1 dari sekolah dewa leluhur dan 1 dari aliansi binatang luar angkasa. Akankah itu menjadi masalah? Tidak masalah. 9 guru keterpencilan mengangguk. Sekolah dewa leluhur dan aliansi binatang luar angkasa juga memiliki banyak dewa sejati. Tapi kamu juga harus berhati-hati, kata Nine Remoteness Master. Itu adalah kediaman binatang sektor, yang memaksa pikiran asli untuk menggunakan begitu banyak metode. Itu benar, kata pemimpin kota primal chaos dengan sungguh-sungguh. Jangan meremehkan binatang sektor itu. Ingat kapak besar. Luo Feng mengangguk, aku tahu itu. Saya akan mengirim tubuh Mosa saya ke sana kali ini, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Pemimpin kota primal chaos santai. Tubuh Mosa adalah makhluk tipe energi, dan tidak memiliki jiwa, jadi serangan jiwa tidak berguna untuk melawannya. Selain itu, Luo Feng juga bisa mencapai tingkat kedua pada kehidupan tipe energinya, dan tubuh Mosa tingginya 100 juta kilometer. Tubuh dewa yang begitu besar jauh lebih besar dari Hong atau dewa mata iblis, jadi tidak ada yang perlu ditakuti. Kali ini, pikir Luo Feng. Ketika ketiga era alam semesta memilih juara mereka, saya harus berbicara dengan guru saya. Luo Feng tahu bahwa dewa sejati berasal dari ras yang berbeda, dan mereka membutuhkan waktu untuk memutuskan siapa yang akan pergi. Tanah kegelapan di area inti dari sektor puncak miring yang terpencil. Hua, hua, hua. Ada kabut hitam berjatuhan di tepi tanah kegelapan. Tidak ada begitu banyak sebelumnya, tetapi seiring berjalannya waktu, itu semakin padat. Hong, garis cahaya hitam melesat keluar dari tanah kegelapan. Kemudian melambat dan berhenti. Itu adalah monster raksasa yang memancarkan cahaya hitam dari setiap inci tubuhnya. Itu memiliki 2 kepala yang ganas, dan di setiap kepala ada 1 mata, hidung, dan mulut. Ia memiliki sepasang tangan dan sepasang kaki. Itu benar-benar telanjang, dan kekuatan jahat meresap dari setiap bagian tubuhnya. Mata tunggal pada masing-masing dari 2 kepalanya melirik ke sekeliling. Tubuhnya menanggung lusinan luka, dan darah hitam merembes dari pembuluh darahnya. Tiba-tiba, kepala pertamanya membuka mulutnya, dan lidahnya menjulur. Itu menyapu tubuhnya seperti seberkas cahaya raksasa, menjilati setiap luka di tubuhnya. Beidi, monster hitam yang mengerikan itu berteriak dan meraung. Aku adalah Raja Pamungkas. Anda mencurangi sistem, itulah sebabnya Anda lebih kuat. Anda ingin membunuh dan memakan saya? Tunggu dan lihat saja, itu tidak akan semudah itu. Terakhir kali, 2 piring makanan ada di depan pintu kami. Petik 2. Ketiga idiot itu sangat bodoh sehingga mereka membiarkan makanan lezat itu pergi, bisik monster jelek itu. Beidi, mungkin aku tidak bisa mengalahkanmu di sarang kami, tapi selain memakan binatang sektor lain, aku juga bisa melahap makanan lezat untuk menguatkan diriku. Saya akan pergi ke dunia di mana makanan lezat hidup, dan saya akan terus memakannya tanpa henti. Saya akan menjadi lebih kuat, dan ketika saya kembali, saya akan mengalahkan Anda. Binatang sektor di sarang kita semuanya jahat, dan mereka tidak akan membiarkanmu memakannya seperti itu. Makanan di luar jauh lebih mudah didapat. Ketika saya kembali, saya akan lebih kuat dari Anda.
Lalu aku akan memakanmu dan yang lainnya. Aku akan menjadi raja pamungkas. Hua, itu terbang menuju gelombang tak berujung di mana sebuah perahu besar melayang. Saat cahaya hitam terbang ke arahnya, dua makhluk yang menjulang tinggi terbang keluar. Rajaku, kata Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga. Monster mengerikan itu berhenti dan menatap kedua dewa sejati itu. Itu menatap mereka sejenak. Kemudian, tiba-tiba berubah bentuk. Itu berubah dari monster mengerikan menjadi makhluk humanoid besar yang memiliki ekor raksasa di punggungnya, mensimulasikan beberapa karakteristik Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga. Pada saat yang sama, itu juga menyerap kekuatan ilahi. Lihat, apa aku terlihat seperti tipemu? Tanya binatang sektor. Ya, benar, jawab Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga. Mereka menyebut setiap binatang sektor yang mereka lihat sebagai raja. Semua binatang sektor gila, dan masing-masing mengira dia yang terbaik. Saya membutuhkan informasi rinci tentang Universe Ocean, kata binatang sektor. Ceritakan tentang semua makhluk hebat di samudra semesta. Kaisar Zenjia dan Dewa Leluhur Batu Naga saling memandang. Binatang sektor ini akan pergi ke lautan semesta? Mereka sangat gembira. Mereka telah menekan keinginan mereka terlalu lama. Setelah Great Thunder Star Master meninggal, hanya merekalah dua musuh yang tersisa dari Luo Feng. Mengingat reputasi Luo Feng, mereka tidak berani pergi ke dunia jin, jadi mereka tidak memiliki peradaban kuno maupun barang berharga jenis mesin apapun. Jadi, mereka telah berlama-lama di sini selama itu. Suara Kaisar Zenjia terdengar seperti benturan logam. Lautan semesta hari ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ini karena munculnya tanah paling berbahaya keempat, dunia jin. Dunia jin adalah dunia yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Disinilah banyak jiwa yang hidup, dewa sejati, dan bahkan keberadaan peradaban kuno yang lebih tinggi dapat ditemukan. Warisan peradaban kuno dan harta karun jenis otomat semuanya dapat ditemukan berlimpah di dunia jin. Berbagai kelompok kekuatan top dari Universe Ocean telah merambah jauh ke dalam dunia jin untuk mengasah keterampilan mereka dan mendapatkan harta karun. Kekuatan mereka telah meningkat pesat. Dan di antara mereka, kita harus sangat berhati-hati terhadap pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng? The Sector Beast melihat ke bawah pada dua dewa sejati dan bertanya, pemimpin gerombolan Bima Sakti ini. Apa yang kita ketahui tentang latar belakangnya? Dia adalah makhluk hebat dari ras manusia dari era alam semesta primal, dan dia adalah penguasa alam semesta, kata Kaisar Zenjia. Hahaha, seorang master alam semesta. Makanan rapuh seperti itu, kalian semua ingin aku mewaspadai dia? Sektor binatang tertawa terbahak-bahak. Tidak ada alasan baginya untuk tidak tertawa. Dia adalah binatang sektor, bentuk kehidupan super yang dibesarkan oleh Universe Ocean. Meskipun dia saat ini hanya dalam masa pertumbuhannya, yang merupakan tahap dewa sejati, kekuatannya tentu saja tidak lebih rendah dari master alam semesta. Dewa Leluhur Batu Naga langsung menjawab, Kaisar yang terhormat, Anda tidak boleh meremehkan pemimpin gerombolan Bima Sakti ini. Sebelumnya, ketika dunia jin belum muncul, Guru Bintang Guntur hebat telah binasa di tangannya. Petik 2. Guntur hebat dibunuh olehnya. The Sector Beast menjadi lebih waspada dan lebih mempertimbangkan sekarang. Tidak dapat menahan godaan, tiga dewa sejati telah memutuskan untuk mencari perlindungan dengan binatang sektor. Namun mereka sendiri sebenarnya adalah individu yang sangat terampil. Seorang master alam semesta yang bisa membunuh dewa sejati. Dan saat itulah dia baru saja memasuki dunia jin. Dikatakan bahwa dia memiliki pertemuan yang sangat hebat, kata Dewa Leluhur Batu Naga dengan suara serak. Dia pernah memusnahkan beberapa ratus penguasa alam semesta dari aliansi pasukan bersatu dan tanah suci bulan ungu sekaligus, dalam waktu singkat. Tidak ada bukti, tetapi kemudian, selama era triliunan, ketika ada provokasi yang diajukan terhadap manusia di alam semesta utama, semua pendukungnya dihukum dengan kejam oleh manusia. Berbagai kelompok kekuatan teratas semuanya satu pikiran. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng memegang otoritas besar di dunia jin. Dewa Leluhur Batu Naga melanjutkan dengan mengatakan, dan kemauan dari asal alam semesta primal juga membocorkan informasi ini. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng adalah master nomor 1 dari lautan semesta. Sektor Beast sangat terkejut, dia hanya master alam semesta. Bagaimana dia bisa menjadi tuan nomor 1 di lautan semestamu? Ini diakui oleh semua orang, kata Dewa Leluhur Batu Naga.
Selama triliunan era terakhir, dia membuat banyak serangan, dan setiap kali dia bergerak, dia selalu mendapatkan keunggulan mutlak atas segala sesuatu yang berani memprovokasi dia dengan menahannya. Karena dia begitu kuat, tak satu pun dari kami berani menjelajah ke dunia jin. Sekarang, dia hanya master alam semesta. Ketika dia menjadi dewa sejati, dia pasti akan menjadi sosok yang lebih mengerikan. Kaisar yang saya hormati, jika Anda dapat memusnahkannya, maka di seluruh samudra alam semesta, tidak akan ada orang yang dapat menghalangi Anda lagi. Petik 2. Sektor binatang terdiam. Pada awalnya, dia telah menunjukkan ketidakpedulian dan tidak menganggap penting sosok ini. Tetapi sekarang, nama itu terukir dalam ingatannya, pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Penguasa lautan semesta nomor 1. Apakah begitu? Sektor Bis berkata pada dirinya sendiri. Aku, Morosa, tidak akan menghadapimu secara langsung. Pertama-tama saya akan memberi makan diri saya sendiri dengan makanan lezat, dan ketika kekuatan saya menjadi lebih kuat, saya akan datang dan melihat sendiri seberapa kuat Anda. Lihat apakah kamu lebih kuat dari Bedi. Pada saat ini, binatang sektor ini, Morosa, telah menetapkan Luo Feng, makhluk yang belum pernah dia temui sebelumnya, sebagai lawan kedua setelah Bedi. Dan Bedi adalah lawan terbesar yang harus dia hadapi untuk menjadi Raja Pamungkas. Adapun Luo Feng, dia adalah penghalang terbesar yang menghalangi binatang sektor untuk memakan semua makanan lezat yang diidamkannya saat dia mengamuk di lautan semesta. Pertama, saya akan membunuh dan memakan hidangan yang disebut Bima Sakti ini. Lalu aku akan memakan semua yang bisa kutemukan di dalam Universe Ocean dan kembali ke sini. Bedi, jika aku kembali untuk melihat bahwa kamu sudah dibunuh oleh bis sektor lain, aku akan sangat kecewa. Binatang sektor, Morosa, memandang ke bawah pada dua dewa sejati. Ceritakan tentang peta Universe Ocean. Setelah waktu yang lama, setelah mengumpulkan informasi yang cukup, sektor binatang Morosa sekarang memiliki pemahaman terperinci tentang samudra alam semesta. Akhirnya, dia meninggalkan tanah kegelapan, sarang binatang sektor, dan berangkat ke samudra alam semesta sendirian. Alam semesta utama. Di tengah langit berbintang yang luas, seorang pria berjubah putih muncul dan berjalan melalui kegelapan ruang angkasa. Dia langsung menuju bintang merah panas, bintang yang sudah menuju ke ujung jalan. Di dalam bintang, nyala api mengelilingi inti. Tetapi inti ini, sebaliknya, memancarkan rasa dingin yang tak ada habisnya. Sebuah kapal yang rusak mengapung di tengah kobaran api, dan udara dingin menjauhkan semua api itu. Seorang lelaki tua duduk bersila, tidak bergerak. Di tangannya ada sebuah batu. Batu ini telah dihaluskan oleh sentuhannya yang gigih. Guru, pria berjubah putih berjalan di tengah api dan segera mendekati ujung kapal ini dari jauh. Baik api maupun udara dingin tidak memiliki pengaruh sama sekali padanya. Pria tua itu membuka matanya dan menatap Luo Feng. Pergi ke sarang sektor binatang? Luo Feng mengangguk. Pada titik ini, makhluk-makhluk hebat di samudra semesta sebagian besar telah mencapai batas kita. Bahkan jika kita diberi triliunan era lagi, masih akan sulit bagi kita untuk meningkatkan kekuatan kita. Namun kekuatan sektor binatang terus meningkat. Kami merasa bahwa kami tidak boleh menunda lebih jauh. Kali ini, tubuh Mosa saya akan memimpin tim kecil untuk melihat situasi secara singkat dan mengungkap lebih banyak fakta. Kemudian kita dapat merumuskan rencana tindakan kita dengan lebih baik. Luo Feng juga duduk, bersila, jauh di seberang Sitting Mountain Gas. Guru, sebelumnya Anda menyuruh saya untuk memanggil Anda sebelum menuju ke sana. Luo Feng selalu merasa seolah-olah guru duduk di gunung tamu menyembunyikan dirinya di balik kerudung. Oleh karena itu, Luo Feng tidak pernah benar-benar bisa melihatnya dengan jelas. Pertama, saya perlu memberitahu Anda sesuatu, kata Sitting Mountain Gas langsung. Mengenai beberapa informasi yang diungkapkan secara terbuka oleh tekad asal alam semesta dengan bantuan tiga dewa leluhur. Sebagian dari itu benar, tetapi ada beberapa bagian yang tidak benar. Misalnya, mengatakan bahwa kapal semesta diciptakan demi berurusan dengan binatang sektor. Itu benar-benar lelucon. Luo Feng dikejutkan oleh pikiran yang tiba-tiba. Guru, maksudmu mengatakan, kata-kata tekad dari asal-usul alam semesta primal tidak kredibel? Tidak, jawab Sitting Mountain Gas. Membunuh binatang sektor tentu baik untuk kalian semua. Keberadaan binatang sektor terutama untuk tujuan penghancuran. Mereka mampu menghancurkan semua jenis alam semesta mini.
Jadi, tentu saja, akan tepat bagi Anda semua untuk menyingkirkannya pada tahap awal. Luo Feng mengerutkan kening. Lalu, guru, yang ingin Anda katakan adalah... Saya ingin memberitahu Anda bahwa, pertama, binatang sektor ini adalah bentuk kehidupan yang sangat menakutkan yang dilahirkan oleh samudra semesta, kata Sitting Mountain Geese dengan nada paling serius. Sungguh, itu menakutkan. Di dalam seluruh samudra alam semesta, ada satu alam semesta utama, dan binatang sektor mengambil peran yang berlawanan untuk melawannya. Adapun Anda bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, Anda semua hanyalah produk sampingan dari apa yang dibiarkan oleh samudra semesta. Berbicara tentang kemuliaan bentuk kehidupan ini saja, siapa yang bisa memegang lilin untuk itu? Luo Feng tidak bisa tidak mengangguk untuk menunjukkan persetujuannya. Bentuk kehidupan seperti itu, tidak dapat disangkal, sangat mulia. Tentu saja, saya secara khusus mengacu pada korban terakhir setelah 1 miliar binatang sektor saling bertarung sampai mati, kata Sitting Mountain Geese. Yang terakhir berdiri ini adalah yang benar-benar mulia namun menakutkan. Untuk saat ini, jumlahnya masih banyak, jadi ancaman yang ditimbulkan oleh salah satu dari mereka, tidak akan cukup besar untuk menghilangkan kemampuanmu untuk melawan. Juga, binatang sektor ini, sama mulianya dengan itu, secara alami diberkahi dengan kecerdasan yang sangat tinggi. Apakah Anda tahu, di dalam samudra semesta, apa yang paling tidak mengancam binatang sektor? Petik 2. Luo Feng dipenuhi dengan keraguan. Paling tidak mengancam? Alam semesta utama? Duduk gunung tamu tertawa. Alam semesta primal hampir tidak berbahaya bagi binatang sektor. Guru, maksudmu? Mata Luo Feng berbinar. Dia tampaknya memiliki firasat tentang apa yang dimaksud gurunya. Sitting Mountain Geese tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, ketika binatang sektor menyerang alam semesta mini manapun, itu pasti akan dibalas dengan pembalasan. Terlepas dari apakah itu dua tanah suci atau berbagai alam semesta mini, serangan apapun yang dilakukan akan membangkitkan pembalasan yang gila-gilaan dari sejumlah besar makhluk hebat. Namun, ketika menyerang alam semesta primal dengan sendirinya tidak mampu melakukan segala bentuk perlawanan. Itu mungkin telah melahirkan banyak nyawa, dan sepertinya memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, tetapi ia tidak dapat memulai serangan. Oleh karena itu hanya bisa secara pasif menahan semua melahap oleh binatang sektor. Asal mula alam semesta dikatakan luas dan tak berujung. Bahkan jika binatang sektor memberi makan sepuasnya, atau bahkan sampai mati, ia tidak akan pernah melahap semuanya. Sampai tingkat tertentu, alam semesta primal masih akan mengalami penghancuran diri untuk kembali ke asalnya, di mana sektor binatang tidak akan dapat menyerang. Namun, perubahan antara kelahiran dan kehancuran alam semesta utama berada di bawah kendali aturan tak berwujud. Itu tidak bisa dihancurkan sesuka hati. Sebelum menghancurkannya, binatang sektor akan melahap sebanyak mungkin asal mula alam semesta, menyebabkan kerusakan mendasar. Jika kalian semua makhluk hebat menggabungkan kekuatan kalian untuk menciptakan bentuk pencegahan, binatang sektor ini mungkin akan menyerah pada kalian untuk saat ini dan memfokuskan kembali semua perhatian mereka untuk secara khusus berurusan dengan alam semesta primal. Bagaimanapun, itu adalah makanan terbesar yang pernah mereka miliki. Petik 2. Mata Luo Feng semakin cerah saat dia mendapatkan pemahaman tentang apa yang guru katakan. Inilah sebabnya, Sitting Mountain Geese berkata sambil tertawa, kemauan dari asal mula alam semesta berbohong. Hong, hong, hong. Ada getaran samar di ruang sekitarnya. Kekuatan yang kuat dan menindas menyebar, mengguncang dan mengguncang segala sesuatu di sekitarnya. Luo Feng melihat sekeliling. Api bintang yang mengelilingi kapal yang rusak menjadi terdistorsi saat mereka bergetar. Seolah-olah mereka akan padam setiap saat. Tidak perlu khawatir, Sitting Mountain Geese tertawa. Kemauan dari asal mula alam semesta harus mematuhi hukum alam semesta yang paling mendasar. Selama Anda tidak menentang salah satu dari undang-undang itu tidak akan dapat membahayakan Anda. Itu hanya bisa mengandalkan bantuan dari makhluk hebat lainnya. Tapi di alam semesta, siapa yang bisa menjadi tandinganmu? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Jika ini dikatakan di hadapan makhluk-makhluk hebat lainnya, saya bisa mengabaikannya. Tetapi di hadapan guru, saya tidak begitu percaya diri. Tidak. Duduk Mountain Geese menggelengkan kepalanya. Kemauan dari asal-usul alam semesta primal tidak salah untuk mengatakannya. Anda, memang, nomor satu di samudra alam semesta.
Mengenai binatang sektor, kemauan dari asal alam semesta utama berbohong karena ingin kalian semua pergi ke sana untuk bertarung dan membunuh. Sebenarnya, dengan tekad yang tinggi dan kuat dari asal mula alam semesta, apakah Anda semua selamat atau tidak? Apakah itu benar-benar penting? Itu selalu dapat membiakkan generasi era reinkarnasi. Hidup dan mati pada awalnya merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan alam. Hal ini tidak sedikit pun peduli tentang hidup dan mati Anda. Baginya, asalnya adalah yang paling penting. Lagi pula, saat asalnya terluka, itu mungkin tidak akan pernah bisa pulih bahkan setelah era reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Inilah sebabnya mengapa Anda tidak boleh bertindak sebagai senjata pilihannya dengan mudah. Anda harus belajar bagaimana menuai beberapa manfaat darinya. Manfaat. Luo Feng mengerutkan kening. Kemauan asal telah memberikan janjinya, warisan, harta, atau bahkan pelepasan guru asal. Semuanya mungkin. Itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Duduk Mountain Gas menggelengkan kepalanya. Harta karun dan semuanya. Untuk kemauan dari asalnya, ini hanyalah beberapa dari harta yang tak terhitung jumlahnya yang tertinggal sejak lama. Itu tidak ada gunanya bagi mereka, jadi itu secara acak melemparkan beberapa padamu. Adapun merilis Teacher Origin, itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Itu sebabnya ia bersedia melakukannya. Petik 2. Luo Feng dengan cepat bertanya, lalu manfaat apa yang harus saya minta? Manfaat terbesar, kata Sitting Mountain Gas dengan cara yang paling serius. Menggabungkan kesadaran seseorang dengan asal mula alam semesta. Dengan melakukan itu, seseorang secara pribadi dapat mengalami seperti apa alam semesta awal mengalami siklus kehancuran dan kebangkitan. Pertama, Anda menghancurkan alam semesta utama. Kemudian Anda membiarkan alam semesta awal mengalami kelahiran kembali. Menggabungkan kesadaran seseorang dengan asal mula alam semesta, Luo Feng tersentak. Untuk secara pribadi mengalami kehancuran dan kebangkitan, Luo Feng terkejut. Gagasan itu sangat luar biasa. Tidak ada alam semesta mini yang dapat dibandingkan dengan alam semesta aslinya, dan bahkan dunia jin pun tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta aslinya. Duduk gunung tamu memandang Luo Feng. Setiap era dari alam semesta asli mengandung misteri pamungkas. Bahkan jika saya ingin masuk ke asal, alam semesta asli tidak akan membiarkan saya melakukan itu. Lebih baik membiarkan Teacher Origin pergi daripada membiarkan Anda mendapatkan peluang. Namun, di antara ancaman dari binatang sektor dan memberimu kesempatan besar, aku pikir itu akan membuat pilihan terbaik. Duduk gunung tamu memandang Luo Feng. Sebenarnya, aku iri padamu, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Luo Feng bingung. Dia bisa merasakan bahwa Sitting Mountain Gas bermaksud mengatakan sesuatu yang lain. Pencapaian yang dia miliki sekarang, dan warisan dari Sungai Duandong, ditambah tugas penyegelan di dunia jin, seharusnya semuanya melampaui harapan Sitting Mountain Gas. Prestasi ini sangat memberdayakannya. Guru, kata Luo Feng. Hah, duduk gunung tamu memandang Luo Feng. Kamu menciptakan ras dewa api dan penduduk bumi, kata Luo Feng. Aku tidak pernah tahu mengapa kamu melakukan itu. Aku berutang banyak padamu, dan aku akan selamanya berterima kasih padamu. Jika Anda menginginkan bantuan dari saya akan melakukan apa saja untuk membantu Anda. Tamu gunung duduk memandang Luo Feng dan tertawa. Lihat sekeliling, Luo Feng. Duduk gunung tamu menunjuk ke sekeliling. Luo Feng melihat sekeliling, api yang membara di sekitar perahu yang kokoh ini disingkirkan oleh hawa dingin. Api berguncang saat kekuatan tak terlihat menyelimuti area tersebut. Itu adalah kekuatan dari pikiran yang asli. Rupanya, pikiran asli telah tiba dan marah dengan beberapa hal yang dikatakan Sitting Mountain Gas, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Pikiran asli telah tiba. Beberapa hal dapat saya katakan, tetapi ada sesuatu yang dilarang, yang berarti bahkan jika saya ingin memberitahu Anda, saya tidak diizinkan melakukannya. Duduk gunung tamu memandang Luo Feng. Seperti di Universe Ocean, kita tidak bisa membicarakan informasi warisan di atas dewa sejati. Luo Feng mengangguk. Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang, bisik Sitting Mountain Gas. Ini ada hubungannya dengan peradaban kuno, dan ini tentang rahasia terbesar di samudra semesta. Saya hanya bisa memberitahu Anda ketika itu tepat. Petik 2. Kapan itu akan sesuai? Tanya Luo Feng. Aku sangat puas dengan kekuatanmu sekarang, tapi ini belum waktunya. Duduk Mountain Gas menggelengkan kepalanya.
Tidak perlu bertanya, karena aku tidak bisa mengatakannya, bahkan jika aku mau. Luo Feng mempertimbangkan, peradaban kuno, rahasia terbesar di Universe Ocean? Dia sudah lama berspekulasi bahwa Sitting Mountain Gas terkait dengan dunia jin. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat saja, kata Luo Feng. Ingat, kata Sitting Mountain Gas. Jangan meremehkan binatang sektor. Adalah bijaksana bagi Anda untuk mengirim tubuh mosa Anda ke sarang binatang sektor. Anda belum mencapai puncak kekuatan Anda, tetapi dewa sejati lainnya sudah memilikinya, dan sulit bagi mereka untuk menerobos. Setelah Anda menjadi dewa sejati, kekuatan Anda akan melonjak lagi. Jangan pertaruhkan semuanya. Anda akan mencapai puncak Anda ketika Anda menjadi dewa sejati. Luo Feng terkejut. Menurut gurunya, dia belum bisa membunuh binatang sektor itu. Pergi, kata Sitting Mountain Gas. Ingat, hati-hati, ini adalah perang paling sengit di Universe Ocean. Oke, kata Luo Feng. Dia berdiri, membungkuk, dan pergi. Di istana Dewa Leluhur di wilayah rahasia Dewa Leluhur, Luo Feng masuk mengenakan jubah putih. Para penjaga tidak menghentikannya, karena mereka semua tahu siapa Luo Feng. 3 Dewa Leluhur telah mengatakan sebelumnya bahwa pemimpin gerombolan Bima Sakti bisa masuk kapan saja. Dewa Leluhur. Luo Feng berjalan ke istana, melihat sekeliling. 3 Dewa Leluhur duduk di atas tahta. Setelah 1 triliun era, 3 Dewa Leluhur dari sekolah Dewa Leluhur telah menjadi dewa sejati. Bagaimanapun, mereka sangat berbakat, itulah sebabnya mereka dipilih untuk menjadi Dewa Leluhur, dan selain itu, mereka disukai oleh pikiran aslinya. Sekarang, banyak dewa sejati dilahirkan di alam semesta asli, jadi akan menjadi lelucon jika 3 dewa leluhur masih menjadi penguasa alam semesta. Saya pikir pikiran asli tahu kebutuhan saya sekarang, kata Luo Feng. Dewa leluhur wajah ganda menghela nafas. Persyaratan, kami tidak tahu apa kebutuhan Anda, tetapi pikiran aslinya agak kesal sekarang. Apakah Anda masih memenuhi persyaratan Anda? Petik 2. Ya, Luo Feng mengangguk. Kecewa, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pikiran asli telah menekan asal guru, seluruh umat manusia kesal. Seperti yang dikatakan Sitting Mountain Gas, tidak perlu takut dengan pikiran aslinya, karena harus mengikuti aturan tertentu, dan perlu Luo Feng untuk menyingkirkan binatang sektor. Sebenarnya, ketika kesadarannya memasuki asal alam semesta, ia seolah-olah menjadi alam semesta asal, mengalami kehancuran dan kelahiran kembali. Kedengarannya misterius, tapi Luo Feng tidak akan begitu saja mempercayai semua yang dikatakan Sitting Mountain Gas. Bagaimanapun, dia perlu membuat avatar untuk memasuki tanah asal. Begitu alam semesta asli mulai menghancurkan dirinya sendiri, ia dapat dengan mudah membunuh Luo Feng dengan menyerang avatar dan membunuh jiwanya. Persyaratan ini memiliki beberapa risiko. Luo Feng mengatakan ya pertama karena salah satu dari 3 teknik teratas Sungai Duandong, Sungai Abadi. Setelah menjadi dewa sejati, dia akan menyelesaikan Unding River dan meninggalkan beberapa darah sebagai rencana cadangan. Bahkan jika dia diserang oleh alam semesta asli dan mati, dia bisa dibangkitkan. Tentu saja, itu adalah skenario terburuk. Pikiran orisinal itu harus mengikuti aturan, jadi jika dia tidak memprovokasi, dia tidak akan dibunuh. Tentu saja, jika Luo Feng ingin merasakan kelahiran dan kehancuran alam semesta asli, dia harus menunggu sampai akhir alam semesta asli. Hanya dengan begitu alam semesta yang asli akan dihancurkan dan dilahirkan kembali. Itu tidak akan menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya karena Luo Feng. Selain itu, Luo Feng belum menjadi dewa sejati, jadi dia tidak ingin alam semesta asli dihancurkan. Karena kamu bersikeras. Dewa leluhur kuno memandang Luo Feng di dalam istana. Meskipun sangat menuntut, jika Anda, pemimpin gerombolan Bima Sakti, benar-benar mampu membunuh semua binatang sektor dan melindungi alam semesta asli dari bahaya, pikiran asli tidak hanya akan membiarkan guru asal pergi, tetapi juga menyetujui kebutuhan Anda. Tentu saja, kebutuhan Anda hanya dapat dipenuhi ketika era alam semesta ini berakhir. Segala sesuatu yang disetujui oleh pikiran asli terikat oleh hukum operasi, jadi itu tidak akan menipu Anda. Suara itu menyebar, diikuti oleh riak kuno yang kabur, menyelimuti seluruh istana, jadi itu juga menyebar ke Luo Feng. Saya percaya kamu, Luo Feng mengangguk. Masing-masing dari 3 era alam semesta harus memilih usaha untuk pergi ke sarang binatang sektor. Itu sangat berbahaya, jadi tidak ada yang mau pergi. Mengapa saya harus pergi? Kenapa dia tidak bisa pergi?
Saya akan menjadi satu-satunya harapan terakhir dari ras saya, jadi jika saya mati, seluruh ras saya akan mati. Ada diskusi internal dan kompromi yang akan memakan waktu beberapa tahun atau lebih lama untuk diselesaikan. Itu seperti yang diharapkan Luo Feng. Dibandingkan dengan 1 triliun era, beberapa tahun adalah sekejap mata, jadi tidak perlu terburu-buru. Sementara kekuatan di Universe Ocean memilih siapa yang akan pergi, sektor bis Morosa meninggalkan sektor puncak miring. Wah, ini adalah kekacauan udara. Tidak ada udara kekacauan yang kaya seperti ini di sarang. Itu ada di mana-mana. Seorang pria emas raksasa dengan ekor berdiri di tengah udara yang kacau. Dia mengenakan baju besi kuno, dan bentuk tubuhnya tampak sempurna. Matanya yang berdarah berkilat ganas. Binatang sektor melihat sekeliling. Dia telah mengambil bentuk yang khas di Universe Ocean, dan dia memiliki kekuatan dewa, jadi semua orang akan berpikir dia adalah makhluk hebat dari ras tertentu di Universe Ocean. Siu, sektor binatang Morosa membuka mulutnya, dan semua kekacauan udara membanjiri. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya menjadi lubang hitam, dan udara kekacauan terus membanjiri tubuhnya. Itu hanya berhenti setelah seharian penuh. Sangat menyenangkan. Meskipun melahap binatang sektor lain masih lebih baik, aku bisa melahap udara ini kapan saja. Sektor binatang Morosa sangat puas. Ada suasana kacau di sektor puncak miring, tapi terlalu tipis untuk menjadi signifikan. Terlalu lambat hanya menelan udara kekacauan ini. So, sektor bis Morosa mengambil langkah dan mulai berteleportasi. Itu mulai tur Universe Ocean. Dengan peta yang disediakan oleh Kaisar Zhen Jia dan Dewa Leluhur Batu Naga, itu tidak akan hilang. Selain itu, ada hubungan yang kuat di antara semua binatang sektor, jadi meskipun tersesat, ia akan mencari binatang sektor lainnya. Setelah setengah bulan berkeliling di alam semesta Ocean, binatang sektor emas yang menjulang tinggi, Morosa, memotong ekornya, berdiri di luar angkasa, menatap miniatur alam semesta raksasa di depannya. Ia memiliki diameter 100 juta tahun cahaya. Itu sangat besar. Sangat lezat. Mata sektor binatang Morosa berkilauan dengan kegilaan. Dia menatap miniatur alam semesta di depannya dengan ekornya yang dicambuk. Dia sangat senang. Saya benar-benar bisa merasakan asal mula alam semesta dari alam semesta mini ini. Ini akan sangat lezat. Sensasi itu sendiri membuatku senang. Sektor binatang Morosa sangat bersemangat. Itu telah memakan binatang sektor lain di masa lalu, dan prosesnya adalah pesta. Namun, aroma alam semesta di depannya membuatnya mendambakan lebih. Itu akan sama fantastisnya dengan memakan binatang sektor lainnya. Makan, makan. Sektor binatang Morosa berteriak di dalam, tetapi otaknya mempertahankan kendali. Saya tidak percaya miniatur alam semesta begitu lezat. Menurut dua budak, ada banyak alam semesta mini, tanah suci, dan alam semesta asli. Saya masih sangat lemah, dan alam semesta mini memiliki pertahanan terlemah. Saya bisa menelan mereka jauh lebih cepat. Mungkin butuh waktu lama bagiku untuk menelan tanah suci, diikuti oleh alam semesta asli, tetapi asal-usul alam semesta asli tidak terbatas. Alam semesta mini ini milik alam semesta kecil biasa dari era alam semesta pertama, menurut peta. Pemimpin gerombolan Bima Sakti itu adalah ancaman terbesar. Adapun dewa sejati ini, dia sangat biasa-biasa saja. Saya akan menganggapnya sebagai makanan pertama saya. Petik 2. Sektor binatang Morosa berpikir sejenak. Dia menganggap bahwa penguasa miniatur alam semesta sebelum dia lemah, jadi dia memutuskan untuk menelan miniatur alam semesta.